Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah apabila adik-adik dalam keadaan sehat. Jadi sebelum Ibu memulai perkuliahan hari ini, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin adik-adik di sini belum ada yang mengenal Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Asmaul Husna. Ibu yang akan mengajar di kelas ini 1 semester ke depan. Baiklah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada, Ibu absen terlebih dahulu. Jumlah adik-adik di dalam kelas ini berjumlah 24 orang dan adik-adik semua hari ini hadir ya. Jadi baiklah, langsung saja kita sama-sama membahas materi pertama kita, yaitu kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Jadi dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang harus adik-adik capai. Yang pertama, adik-adik mampu memahami konsep informant choice dalam pelayanan kebidanan. Yang kedua, adik-adik mampu memahami politik dan hukum dalam pelayanan kebidanan. Baiklah, jadi materi pembelajaran kita yaitu kebijakan dalam pelayanan pada hari ini. Yang pertama, konsep informant choice dalam pelayanan kebidanan. Pengertian informant choice. Informant choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan informasi yang lengkap, baik yang menguntungkan maupun merugikan, tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Bidan sebagai tenaga profesional harus menghormati otonomi klien dalam menentukan pilihan sesuai dengan kode etik bidan internasional. Tujuan dan fungsi informant choice. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum kepada pasien sebagai pengguna jasa medis dari segala tindakan dokter yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien dan melindungi pasien dari malpraktik yang disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada petugas yang telah menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan apabila terjadi suatu kegagalan medis. Adapun bentuk informant choice dalam asuhan kebidanan, yang pertama, implant consent, yaitu persetujuan yang telah diberikan walaupun tidak ada pernyataan resmi, yaitu pada keadaan emergensi yang mengancam jiwa pasien. Tindakan penyelamatan kehidupan tidak memerlukan persetujuan tindakan medik. Yang kedua, expression consent, persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun politik dan hukum dalam pelayanan kebidanan. Pengertian politik dan hukum. Yang pertama, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Adapun yang kedua, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Adapun pengaruh dan pentingnya politik hukum dalam pelayanan kebidanan. Jika bidan tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ia dikenai sanksi alternatif. Ketentuan sanksi ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Sanksi yang dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah sanksi administratif, yakni sanksi ini dijatuhkan jika bidan tidak bersangkutan dalam menjalankan praktiknya. Jika sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan
Kata lain, jika memang memberikan obat atau suntikan bukanlah kompetensi yang dimilikinya, maka sanksi yang berlaku padanya adalah sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila ternyata pertolongan persalinan itu merupakan suatu kelainan berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan menderita luka berat, maka bidan yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Sedangkan jika kelainan berarti itu mengakibatkan kematian, bidan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Adapun wewenang bidan dalam menjalankan praktik adalah memberikan pelayanan yang meliputi Pasal 9 Permenkes 1464/2010. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu. Yang kedua, pelayanan kesehatan anak. Yang ketiga, pelayanan kesehatan reproduksi, perempuan, dan keluarga berencana. Selain itu, bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi pemberian alat kontrasepsi suntik, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit. Itulah penyampaian materi dari Ibu. Jadi di akhir perkuliahan nanti Ibu akan mereview materi kita hari ini dan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang Ibu buka sesi tanya jawab. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan unjuk tangan dan sebutkan namanya. Baiklah, karena adik-adik semua sudah mengerti, Ibu persilahkan perwakilan 2 orang untuk menjelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini. Itulah tadi penyampaian materi dari temannya. Saya kiranya cukup bagus. Jadi untuk tugasnya dikumpul minggu depan ya. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas keaktifan adik-adik. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.